Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku dan masih bareng aku Irma. Jadi hari ini aku mau nge-review buku dari genre yang gak biasanya aku baca, yaitu genre romance. Judulnya Tea for Two karya Clara Eng. Dan aku bacanya di Gramedia Digital. Ini dia covernya, kalian bisa lihat sendiri. Aku tertarik baca buku ini karena dia punya sinopsis cerita tentang perselingkuhan. Waktu itu aku masih mikir kalau buku ini tuh tentang poligami. Ya, kalian bisa lihat dong si covernya. Ya, covernya tuh kayak cewek yang ditinggalin sama cowoknya, terus judulnya juga Tea for Two, dimana teh untuk berdua. Ini maksudnya gimana sih, apa poligami atau gimana? Nah, itulah yang bikin aku tertarik. Tapi ternyata enggak gitu. Nah, nanti aku ceritain deh kayak gimana. Oke, jadi kita akan masuk ke sinopsisnya dulu. Novel ini bercerita tentang Sasi, seorang independent woman yang punya perusahaan bernama Tea for Two. Jadi udah kejawab kan, Tea for Two ini adalah nama perusahaan yang dimiliki oleh Sasi. Nah, kita lanjut dulu ya. Sasi ini sangat tidak kekurangan apapun sebenarnya. Perusahaannya maju, duitnya banyak, cantik. Tuh udah ada berapa? Perusahaan maju, duit banyak, cantik, punya sahabat setia juga, ibunya penyayang, pinter. Ini udah ke-6 nih, pinter. Tapi kekurangannya cuma satu, dia nggak punya pacar. Gitu doang. Perusahaannya ini bergerak di bidang jasa wedding organizer. Dia merasa miris karena pekerjaannya itu setiap hari menjodohkan orang-orang. Tapi dia belum punya jodoh juga. Hingga pada suatu hari dia bertemu dengan saudara kliennya yang bernama Alan. Jadi maksudnya Alan ini adalah nama saudara dari si kliennya Sasi. Kliennya Sasi perempuan, Alan ini adalah saudaranya. Gitu ya. Nah, Alan ini punya kesan yang nyaris sempurna, mapan, ganteng, romantis, humoris, royal juga. Nah, kalau punya cowok royal itu kayaknya impian semua cewek deh. Soalnya cewek kan emang senangnya tuh dibelanjain, iya nggak? Nah, tapi ada satu yang bikin Sasi ini sedikit curiga. Kenapa setiap ngomongin mantannya, Alan ini emosinya meledak-ledak, menggebu-gebu banget. Kayak enak aja gitu ngumpat mantannya tanpa ngerem sedikit pun. Kebayangkan ya, kayak si Alan itu kalau ngobrolin mantannya, ih iya nih mantan gue kayak gitu banget, gue nggak suka jadinya makanya gue putusin dan bla 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 bla. Pokoknya mirip-mirip kayak gitulah. Tapi Sasi ini nggak mikir lebih lanjut gitu. Curiganya tuh cuma diberhentikan di situ aja. Dan Sasi cuma mikir, oh ya udahlah, ya mungkin karena emang mantannya si Alan ini ya udah cewek red flag aja gitu. Udah kayak gitu doang. Nah, singkat cerita, Sasi dan Alan ini menikah lalu honeymoon di Bali. Bali kan banyak bulenya nih. Nah, si Sasi ini kepergok lagi ngobrol sama bule. Ya, bule, tipikal bule gimana sih kalau ketemu orang lokal ya pasti dia kayak pengen nanya rekomendasi tempat atau apa gitu kan, rekomendasi makanan dan sebagainya. Ya, mereka bertukar pikiran aja sebenarnya. Cuman si Alan ini curiga, bukan curiga sih, cemburunya tuh berlebihan. Sampai pada akhirnya pada saat si Sasi ke kamar, dia langsung didebat gitu aja sih sama Alan. Dan Alan nabok mukanya si Sasi. Kebayang gak sih tabok? Plek, sama lagi Sasinya pingsan. Pingsan dong, mukanya ditabok, pingsan. Kebayangkan sekeras apa tabokannya si Alan ini? Itu kan kejadiannya masih pagi nih. Nah, malamnya Alan itu balik. Jadi si Alan ini habis nabok ditinggalin gitu aja sih Sasinya pingsan di kamar. Dan pas Alan balik ya kayak seolah nggak ada apa-apa aja gitu. Tapi mirisnya adalah kejadian yang kayak gitu tuh berulang. Jadi Sasi maafin, pas Alan marah tabok lagi. Sasi maafin, Alan marah ditabok lagi. Kayak gitu aja terus berulang. Sampai puncaknya Alan ini selingkuh. Nah, kejadian terakhir ini nih yang ngebongkar semua kebusukannya Alan, tapi tetap aja Sasi ini kayak terjebak gitu sama Alan, makanya dia tuh nggak bisa berpikiran jernih dan membuka matanya lebar-lebar terhadap kejelekannya Alan. Nah, jadi itu dia sinopsis singkat dari, nggak singkat sih kalau itu ya, terlalu panjang gitu buat aku, dan mohon maaf kalau misalkan ada spoiler, tapi pada intinya
Ya, ini adalah konflik rumah tangga yang berhubungan dengan cowok, bisa dibilang cowok yang manipulatif gitu. Kita akan mulai ke reviewnya. Seperti yang aku bilang tadi, aku tuh nggak nyangka banget kalau novel ini tuh bercerita tentang KDRT, selingkuhan, dan cowok manipulatif. Aku pikir tadinya tuh ini cerita-cerita tentang poligami kayak Si Layangan Putus. Tapi ternyata lebih parah dari itu. Ini bener-bener totally red flag. Baca novel ini selain terhibur karena isi ceritanya, aku juga dibuat belajar tentang cowok manipulatif. Bagaimana sih ciri-ciri cowok manipulatif, bagaimana mereka bereaksi, dan secara tidak langsung membuat aku belajar untuk segera menyadari dan tidak termakan cowok manipulatif yang ada di dunia nyata. Menurutku novel ini wajib dibaca cewek-cewek single yang lagi atau sedang memutuskan untuk ke jenjang pernikahan, biar semakin hati-hati dalam memilih pasangan. Karena kalau udah nikah tuh kayak susah buat baliknya gitu. Maksudnya tuh gini, kalau udah nikah kita akan susah untuk membuat keputusan antara menghentikan pernikahan, memutuskan pernikahan maksudnya, atau menjalani pernikahan itu. Dan kebanyakan perempuan itu akan terjebak karena statusnya dia sebagai istri orang. Dan stigma masyarakat kalau misalkan dia melepaskan status sebagai istri orang itu. Kebayangkan ya? Karena stigma masyarakat di Indonesia tuh masih negatif terhadap janda-janda, apalagi kalau misalkan kita masih muda terus mau nggak mau harus lepas dari suami yang modelannya tuh kayak Alan, kayak begini. Ditambah kalau misalnya nih saudara-saudara kita atau orang-orang terdekat kita itu nggak terlalu mensupport apa yang sedang kita alami atau apa yang kita putuskan. Nah, untuk tokoh Sesi, aku juga dibuat bangga sekaligus kesal sama si Sesi ini. Kalau untuk Alan, aduh nggak usah ditanya lagi deh, kesalnya numpuk. Sampai benar-benar kayak pengen nimpuk gitu sama si Alan tuh. Kenapa aku bisa kesal sama Sesi? Itu karena Sesi ini kan sebenarnya independent woman yang tiap hari tuh kerjaannya ngejodohin orang. Artinya, dia sudah bisa menilai setiap karakter orang. Harusnya. Tapi kok bisa gitu kemakan rayuan cowok manipulatif kayak si Alan? Kok bisa gitu nggak stalking dulu soal Alan? Kok bisa nggak mengorek informasi dulu ke keluarganya Alan? Hal ini jadi kekurangan tokoh Sesi sekaligus kekurangan novel ini karena benar-benar nggak diceritain banget. Jadi di novel ini tuh nggak diceritain gimana latar belakangnya keluarganya Alan. Jadi kayak cuman berhenti di Sesi ketemu Alan di kantornya bareng saudaranya yang lagi konsultasi. Jadi maksudnya saudaranya Alan lagi konsultasi ditemenin sama Alan. Nah, Sesi ini ketemu sama Alan di kantornya itu. Tapi pas menikah tuh kayak gimana ya? Gini, normalnya itu ketika kita deket sama laki-laki, itu kan kita pasti harusnya kenal sama temennya, sama saudaranya, apalagi kalau udah urusannya tuh menikah ya, pasti akan kenal dengan saudaranya, kenal dengan temennya, sahabat-sahabat suami kita, dan kita bisa mengorek informasi kepada mereka semua kayak ya sesimpel makanan kesukaan, warna kesukaan, film kesukaan, kebiasaannya tiap pagi atau mungkin kebiasaannya tiap malam dan lain sebagainya, hal sesepele itu. Tapi kenapa Sesi nggak bisa mengorek informasi itu? Kayak gimana ya, kayak ditutup aja gitu jalannya, atau memang ya itu yang jadi kekurangan si novel ini karena yang nggak dijelasin gitu ya, pokoknya mengalir dan memfokuskan di sosok Sesi aja. Sesi tuh kayak gini, tapi jadinya pertanyaan gitu ke para pembaca bahwa kenapa sih Sesi ini tuh nggak ngobrol gitu ke keluarganya Alan atau minimal ke saudaranya yang pernah ketemu lah gitu. Novel ini menurutku salah satu novel hidden gem yang tidak sering dibicarakan orang dan bisa aku rekomendasikan. Setidaknya kamu harus coba baca meski cuma sekali. Seperti biasa ada bonus quotes nih. Yang pertama, ini quotes
Bukan quotes sih, tapi kalimat alainya si Alan nih. Izinkan aku menjadi bilangan primamu. Bilangan prima yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri atau dibagi dengan angka 1. Angka 1 adalah kamu, satu-satunya dan selalu menjadi nomor 1. Gimana gak kelepek-kelepek gitu kan si Sasi ngedenger kayak begini. Terus yang kedua, cukup 2 aja kali ya. Kayak yang kedua, semua orang ingin hidup bahagia. Kadang-kadang kita sendiri yang mempersulit keadaan untuk menjadi bahagia. Ngena nggak sih? Ya kan? Oke, paling kayak gitu aja review kali ini. Thank you banget yang udah nontonin. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.